Catatan Si Boy. Selamat datang teman-teman. Yeay, tadi kan sebelum commercial break kita udah lihat versi jadulnya. Ya Jadul kan? banget itu. Versi yang tahun 80-90-an ya. Nah sekarang ini adalah versi modern yang saya janjikan tadi. Yes. Versi masa kini dari Catatan Si Boy. Yang ini memang di remake ya. Betul, mari kita perkenalkan satu-satu. Di ujung sana sudah ada Julio yang akan memerankan Emon. Tadi kita lihat, selamat pagi Julio. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi. Coba perkenalkan diri sebagai Emon dong. Oh iya, halo, saya Julio. Saya di sini berperan sebagai Emon. Emon, harus gitu. harus Emon. Di sebelahnya tentunya sudah ada siapa lagi, kalau siapa lagi siapa bukan, tidak lagi tidak bukan. Tidak lain dan tidak bukan. Adalah Ahmad Megantara yang memerankan Boy. Halo Megan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh my goodness, kemudian di sebelahnya sudah ada Mas Marwan Al-Katiri yang menjadi kreator dari Catatan Si Boy. Selamat pagi Mas Marwan. Selamat pagi Mbak. Oh my god, ini Mas Marwan itu apa terlibatnya seperti apa? Dulu kan menjadi kreator, kalau misalnya sekarang di Catatan Si Boy ini seperti apa? Lebih ke supervisi karakter sama skrip. Waktu milih mereka berdua ini juga ikut juga nggak? Setelah udah kepilih kita baru saya lihat, oh ya oke gitu aja. Oh ya oke. Kalau yang milih kan biasa dari Talent.net. Iya. Tapi kan Mas Marwan berarti kan ikutan dari awal banget, Yes. pertama kali dari Sandiwara Radio gitu Iya, kan, betul. sampai akhirnya sekarang mau dibikin versi remake-nya. Kalau untuk karakternya sendiri, Boy dan Emon yang dulu dengan Boy dan Emon yang sekarang ada perubahan nggak sih Mas? Sebenarnya karakter itu sama ya. Seperti kayak kita nonton film Batman kan harusnya karakter tetap sama. Konsisten. Nah ini juga sama, saya jadi karakter Emon, Boy, Ina, dan Kendi itu 4 yang saya jagain. Karena ini harus positif, tokoh 4 orang ini. Tidak boleh terlibat yang negatif-negatif. Iya. Itu jadi jaganya itu. Tentang Emon, Emon dari dulu tuh bukan banci, dia cuma manja, pecicilan doang. Jadi sama sekali bukan ngondek si Emon. Makanya sekarang tinggal Julio gimana jadi Emon yang zaman 2016 sekarang gitu. Emonnya tetap swag ya? Yo, swag. Emonnya swag. Yeah. Oke, kalau misalnya ini mengenai Boy dan juga Emon. Boy itu sebetulnya orang yang seperti apa sih, Megan? Boy. Cia, langsung. Boy. Gue, Boy. Raden Mas Probojoyo Diningrat. Itu nama panjangnya itu. Iya. Sosok Boy ini adalah sosok leader gitu. Leader, dia rendah hati, soleh, dan respect sama cewek gitu. Karena tadi kan dia anak yang soleh tapi tetap nih ada playboynya dikit gitu. Tapi tetap gitu. Dia juga orang yang humble, apalagi sama orang-orang di sekitarnya gitu kan. Dan beruntung sosok Boy ini kita berangkat dari background keluarga yang baik gitu. Jadi ya bisa menghasilkan sosok Boy gitu yang masih kuliah dengan pribadi yang bagus-bagus. Nah kalau misalnya bicara mengenai Boy ini kan menjadi salah satu tokoh legendaris di perfilman Indonesia gitu. Kamu ngerasa nggak, maksudnya kamu ngerasa ada pressure nggak sih? Karena this is legendary Boy gitu. Ngerasa itu nggak? Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa sih. Lebih ke tanggung jawab sebagai Boy gitu. Mungkin dulu kan di tahun 87 belum lahir kan gitu. Iya. Baru lahir tahun 96. Aduh. Terus Jangan bahas umur deh. Kasihan. Gitu dong. kesenjangan usia. Jangan nih. Jadi kalau denger-denger dari ya mungkin papa, mama gitu, dari pade, om segala macem. Boy ini tuh dulu film yang pecah gitu kan. Film yang pecah. Masa sih gitu, nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus waktu-waktu dulu kuliah sempet nonton kan gitu, Boy 1 sampai 5 bahkan. Oh ternyata begini, jadi layak sih dulu nih pecah tuh. Terus ternyata sekarang jadi Boy gitu. Oke, tanggung jawabnya harus dijalankan dengan baik, harus memberikan sesuatu yang baru di 2016 ini, tapi dengan tetap menjadi Boy, ya harus memberikan yang terbaik lah. Apa drama-drama yang kalian lewati? Karena drama zaman dulu tahun 80 pasti beda sama drama sekarang kan? Bahasannya juga pasti berbeda. Betul. Ya kan? Apa yang kalian lewati? Drama yang kita lewatin lebih ke apa ya? Semua tentang silat enggak lah. Film berantem apa gimana? Enggak. Mungkin enaknya adalah kalau film Catatan Si Boy ini dia lebih light ya, maksudnya dia kemasannya tuh lebih ringan tapi bikin greget karena ada di beberapa episode once itu adegannya romantis, itu romantis banget. Kalau adegannya lagi lucu, itu lucu banget sebenarnya. Jadi enaknya tuh karena ringan tapi total
in every single scene. Harusnya sih ya. Harusnya sih. Gitu. Karena ceritanya juga bagus, Mbak. Kita juga yang baca. Kita tiap reading tiap baca skrip itu kayak Gemes. wah, ini kenapa gitu? Karena ceritanya seseru itu sih. Coba, yang adegan yang gemes itu seperti apa? Bisa Coba kalian berdua mainkan mainin, nggak? mainin. Terus kita dimarahin lagi sama Iya. Ya udah kalau nggak pilih adegan yang Oh mana? iya. Lebih gini, maksudnya Julia itu kan cerita. Jadi di setiap episode ini kita ngasih cerita-cerita tuh yang bikin penonton tuh dibawa greget banget Iya. untuk ngikutin ini. Gitu. Jadi kisahnya cintanya Boy gitu, terus juga Emon sama Ina gitu, persahabatan antara si Boy sama Kendi. Itu di situ tuh bikin ini Greget-greget iya, ya, juga ada gregetan. sisi real life-nya gitu. Tapi nggak sebenarnya. boleh dimainin satu Oh, scene apa? bisa. Oh ya, silakan. Bisa. Praktekin sedikit coba Ini kita aja mulai. sih. Kira-kira 15 Ending aja menit ya, langsung satu ending, scene. biar bocor filmnya. Kita bakal mainkan ya adegan terakhir. Scene terakhir ya. Ya udah sekarang nih. Boleh. Coba. Jadi mungkin diceritain sedikit. Jadi tuh pas itu gini, ceritanya pas itu kita lagi naik ke atas tangga ke parkiran, mau masuk mobil, kita mau pulang, ketemu sama sosok preman yang udah pernah ketemu sama Boy gitu. Iya. Tapi di sini emosi si preman ini lagi tinggi banget gitu kan. Dan itu Berenam. premannya berenam, Mbak, kayak hey girl band, kok banyak banget gitu. Ini emonnya udah keluar nih. Banyak banget kayak woi boy band nih. Ini kita praktekin sekarang nih. Iya. Iya, jadi pas itu gini posisinya, ini kayak gini nih, gitu kan. Terus si preman ini bilang sama Boy, kalau dia itu pengen ngancurin Boy, temen-temennya sama adenya si Boy, dan Nuka juga. Dan situ emosinya Boy mulai naik. Mon, action, Mon. Mas Boy, kok yang gini sih? Mon. Lo tenang, Mon. Takut, emang takut tahu. Sekarang lo teleponin ambulans. Bilang sama mereka, ada 6 orang luka-luka. Hah? Mas Boy nggak dihitung? Ya oke. Gitu kan. Wow. Tapi kalau yang saya penasaran sih Mar, ini kan kayaknya mereka memerankan jadi Boy, jadi Emon gitu. Tapi kan balik lagi, itu kan yang dulu tahun 80-an, tahun 90-an gitu. Kalau dari karakternya sendiri, Emon deh nih sekarang. Emon yang berbeda dari Emon yang dulu dengan Emon yang sekarang apa sih? Jadi petet loh. Tadi kan kita lihat cuplikannya tuh pakai Petet loh, kacamata Mar. bentuk hati, kaosnya juga Iya. warna-warni gitu kan. Iya. Apakah yang sekarang juga seperti itu? Itu sih, almarhum Didi Petet loh sebelumnya itu. Jadi kalau untuk fashion statement di film ini Emon masih punya fashion statement, cuman nggak yang kayak kacamata sama kemeja hati juga gitu. Kita lebih menyesuaikan sama gaya anak-anak hari gini sih. Mungkin Emon tuh sekarang fashion statementnya lebih ke topi gitu. Jadi aku tuh di tiap scene tuh pakai topi, even di meja makan sama papi mami sama bokap nyokapnya Boy pakai topi juga, kayak wow, nggak tahu diri nih orang. Emon tuh kaya akan topi. Bajunya sih tetap colory, tetap berwarna, tapi lebih ke vlogger zaman sekarang lah gitu. Oh, jadi Emon vlogger nih ceritanya Emon tuh di sini ceritanya ya? vlogger. Emon tuh in real life. Emon tuh di film ini ceritanya vlogger. Jadi vloggingnya sama Ina. Iya, sama adenya Mas Boy gitu. So cute. Penasaran ya? Ini kan bagi mungkin kayak saya itu waktu catatan si Boy pertama kali muncul itu masih umur 4 tahun. Jadi buka umur dia. Iya, benar. Si Boy baru lahir malah. Si Boy baru lahir. Kita malah belum diciptakan tuh. Nah, kan ya masih ongoing gitu kan. Nah mungkin bagi penonton, ini kan segmen penontonnya pasti kan masih tetap anak-anak muda gitu. Nah ingatkan kembali Emon tuh sebetulnya orang yang seperti apa sih, sehingga penonton anak-anak muda ini juga jadi familiar. Oh si Boy tuh gini, oh Emon tuh gini gitu. Yang tantangannya juga di situ sih, karena aku tuh karakter Emon di sini kan dia lebih ke anak manja. Emon tuh sangat amat manja. Nah, aku juga untuk pas pertama kali terima tawaran ini, emang aku nggak nonton Catatan si Boy kan, tapi aku tahu karena dia viral banget. Jadi untuk observe ke Om Didi sih tidak, cuman aku nonton. Cuman ya aku nonton dan aku lihat tuh emosi yang Om Didi bawain ke setiap scene-nya. Tapi untuk menggali karakter Emon si anak manja ini yang suka nyeloteh itu, aku discuss sama tim sih, sama orang net itu lumayan panjang. Pokoknya ngondek aja, jangan Ya ngondek. pokoknya Karena bukan ya. iya, Emon tuh Karena Emon bukan banci. Emon tuh tidak keperempuan sih. Emon lebih ke Emon tuh manja gitu, males jalan,
Malas Mandi jarang, panas mandi, gitu. mandi jarang. Om Marwan sendiri gimana sih, maksudnya ini kan Boy dan juga Emon yang tidak menonton versi zaman dulunya gitu, susah nggak sih untuk jagain karakternya mereka gitu, untuk ngebangun Boy itu harusnya kayak gini, Emon tuh harusnya kayak gini Nah, gitu. waktu pas reading aja aku discuss sama mereka Iya. nih, sama waktu reading bahwa sambil kalau ada waktu ya nonton lah catatan si Boy yang dulu-dulu. Seperti kayak itu. Tapi untuk yang masa kininya ya saya serahin ke mereka. Tapi tetap 4 karakter itu Boy, Emon, Ina, Andi itu karakter positif. Berarti kalau boleh disimpulkan catatan si Boy yang sekarang itu kisah apa yang akan dihadirkan untuk penonton zaman sekarang? Untuk zaman Marwan. tetap nggak jauh dengan kisah anak muda, kisah percintaan, Iya. konflik, ada fightingnya juga. Seperti itulah yang sekarang memang lagi tren, ya itu yang kita tampilin. Oke. Tapi dengan gaya sekarang, bukan dari zaman yang zaman dulu gitu. Ya nggak, Boy? Iya nggak Boy? Iya nggak Boy? Ya udah deh Boy sama Emon kalau gitu ngajaklah yang nonton sekarang untuk nonton catatan si Boy. Ini akan muncul di bulan September ya teman-teman. betul. Oke, silakan loh kita berikan layarnya. Deng. Oke, untuk semuanya harus nonton catatan si Boy The Series 2016 hanya di Net TV. Coming soon. Pastinya kita nggak sabar ya Mar ya. Yes, exactly. Saya mau jadi karakternya Boy juga deh. Ah gitu. Oke, boleh. Udah coba. Oke, Coba. jadi kita habis ini ngapain Mar? Habis gini kita ada evaluasi. Evaluasi Boy. ya? Oke, baiklah. Oke. Terima kasih ya. Mas. Sama-sama. Kan orang mau jadi Boy dievaluasi. Emon, Mas Boy. Udah cocok belum Mas jadi Boy belum ya? Cocok. Cocok. Jadi bapaknya cocok. Iya jadi bapaknya. Saya nggak beda jauh loh padahal loh sama dia loh. Iya, beda 2 tahun ya. Iya, thank you so much. Sukses ya nanti ya dengan seriesnya ya. Makasih. Amin. Amin. Nanti kita akan kembali lagi saja dengan berbagai informasi menarik. Jangan kemana-mana. Tetaplah di Indonesia Morning Show.